Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan spoiler alur cerita Magic Emperor Chapter 177. Ini bukan video bergambar. Ini cuma audio dan teks saja. Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hahaha, anak ini. Aku benar-benar melayaninya. Di panggung Tuan Tanah, Xie Tianyang menepuk meja batu di depannya. Tertawa keras. Melihat seluruh kekaisaran Tianyu, Raja Obat Beracun ini berkata, itu dianggap sebagai tokoh yang sangat penting. Aku tidak berharap di sini. Sebenarnya sangat menyedihkan. Tujuan melihatnya. Dia ingin menangis dan menangis. Dan dia ingin marah dan marah. Terlalu sedih. Anak ini memiliki rasa kasihan padanya. Bocah ini. Benar-benar tidak ada seorang pun. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini pada orang tua? Hahaha. Xie Tianyang berteriak pada Zuo Fan dan tertawa di sudut mulutnya. Long Jiu dan Pedang melihat angin. Dan mereka semua tersenyum. Tetapi melihat mata Zuo Fan, dia hanya mengagumi. Setelah naga dan naga saling memandang, mereka melihat Zuo Fan. Dan matanya lebih kompleks. Pada usia yang sama, mereka masih dari Paviliun Qianlong. Dan mereka adalah keluarga kelas super di Tianyu. Namun sejauh ini, hanya untuk para tetua di pintu. Namun, Zuo Fan, pelayan keluarga kelas 3, telah bermain melawan karakter-karakter Tianyu yang paling terkenal. Dan dia selalu berada di atas angin. Dan terkenal di seluruh wilayah Tianyu. Manusia juga sama. Bagaimana mungkin celah ini begitu besar? Tuan Tanah Peoni dan Tuan Tanah Biru Putih melihat sosok kurus yang tampaknya benar-benar mengendalikan situasi secara keseluruhan. Terkejut tidak mengatakan apa-apa. Raja Obat Tangan Beracun yang panas dan berbahaya. Mereka telah ajarkan secara pribadi. Pada saat itu, menghadapi lelaki tua itu, mereka tampaknya merasakan kekuatan menyatukan seluruh bangunan hujan bunga. Dan mereka mungkin tidak dapat bersaing. Tapi di depan Fan Zuo ini, hari ini, lelaki tua itu tampaknya adalah seorang pengemis. Diperankan oleh lelaki misterius ini berulang-ulang. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Penampilan menangis dan menangis yang menyedihkan. Mereka tidak mengatakan itu untuk melihatnya. Diperkirakan bahwa mereka tidak dapat membayangkannya seumur hidup. Ini masih jahat dan seram beracun. Menghancurkan Raja Obat Tangan Beracun. Yan Song. Sambil menelan. Kedua penguasa Peoni dan Blue dan White saling memandang dan bertukar mata. Akhirnya, mereka sampai di depan Long Jiu oleh Tuan Tanah Biru Putih. Mereka memberi hormat dan bertanya, 9 paman. Jangan berikan lagi. Kami memainkan sebuah misteri. Song Yu palsu ini. Apakah itu suci? Apakah itu putra sebuah keluarga? Atau bahkan seorang murid dari seorang tertentu sekte? Dengan lembut membelai jenggot. Naga 9 tenggelam untuk sementara waktu. Tetapi itu adalah seringai dan menggelengkan kepalanya. Dan matanya penuh kebingungan. Keluarga, hehehe. Keluarganya hanya cahaya kunang-kunang. Itu benar-benar tidak cocok dengan kata-kata keluarga terakhir. Adapun Zongmen. Hei. Orang tua itu belum pernah mendengarnya. Singkatnya, tubuh anak ini adalah misteri yang tidak bisa diselesaikan. Kamu bahkan tidak kenal 9 paman. Pemilik Peoni terkejut dan datang ke sisi 2 orang. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Percaya, hei. Tidak bisakah bicara, pada saat ini? Xie Tianyang mencibir dan mencibir. Aku tidak percaya siapapun. Aku tidak bisa percaya padanya, wajah sebenarnya anak ini. Kamu belum melihatnya. Detik terakhir adalah masih bersamamu. Dan kamu adalah saudara. Kamu menjualnya langsung dalam hitungan detik. Dan lebih cepat membalikkan wajah kamu daripada membalik buku. Jika kamu benar-benar percaya padanya, kamu tidak tahu bagaimana harus mati jika kamu mati. Berbicara tentang ini, Xie Tianyang tampaknya memikirkan masa lalu lagi. Dan ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Kamu tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu kejam di dunia. Sekarang aku berpikir ketika ia menjual anak-anak yang terkondensasi. Dia meremehkan.
Ketika kamu tersenyum, dan matamu yang dingin, akan ada kesejukan yang tak dapat dijelaskan di hatimu. Mau tidak mau merasa bahwa Peony dan pemilik biru putih dapat melihat bahwa Xie Tianyang tidak berbohong. Namun, jika orang ini benar-benar kejam, bagaimana bisa dipuji oleh naga dan orang lain? Xiao Dandan tampaknya tidak puas dengan perkataan Xie Tianyang bahwa Zuo Fan bukan. Tidak bisa menahan amarah, kamu selalu mengatakan bahwa suamiku adalah temanmu. Tetapi kamu sangat kotor di belakangnya. Bukankah pengkhianatan? Aku kotor padanya, hahaha. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan untuk ini, dia tidak menyangkalnya sendiri. Xie Tianyang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tertawa keras. Sebenarnya, aku paling menghargainya. Tidak munafik, orang-orang seperti ini. Bagaimana kamu masih bisa menjadi teman? Pemilik rumah Peony terkejut dan matanya penuh teka-teki. Semua orang saling memandang dan tertawa keras. Hahaha, bagaimana ini bisa menjadi teman? Setelah mendengar ini, Tuan Tanah Biru Putih tidak merasa sedikit khawatir. Orang-orang ini jelas tidak mempercayai orang itu. Dan bahkan tahu bahwa dia bukan orang yang baik. Tetapi mengapa dia tampaknya bergantung padanya, sama seperti teman sejati. Seolah-olah dia telah menyerahkannya kepadanya. Dia merasa lega. Bukankah ini bertentangan? Sepertinya dia melihat keraguannya. Xie Tianyang tersenyum sedikit, Tuan Tanah Biru Putih. Kepercayaan dan nilai tidak layak dipercayakan. Ini masalah yang berbeda. Meskipun ia bukan teman yang bisa dipercaya, ia jelas merupakan saudara yang layak dipercayakan. Hanya karena ia memiliki ini kekuatan, Xie Tianyang menunjuk ke bawah. Raja obat beracun yang tidak terawat. Dengan samar berkata, jika tidak ada teman yang tidak dapat dipercaya hari ini, bagaimana kamu berurusan dengan orang tua ini? Tubuh itu tidak merasakan guncangan. Tuan Tanah Biru Putih dan Tuan Tanah Peony. Pada saat ini, mereka hanya mengerti apa yang dimaksudkannya. Bukan karena pemuda misterius ini dapat dipercaya. Tetapi kelangsungan hidup bunga hujan dipercayakan kepadanya. Tetapi tidak seorang pun selain dia yang dapat mengambil tanggung jawab ini, bersandar di kursi batu. Xie Tianyang melihat perhatian Zuo Fan di bawah. Dan merasa jauh lebih lembut, sekarang kamu tahu mengapa kita semua mempercayai teman yang paling tidak bisa dipercaya ini. Karena hanya dia yang paling layak untuk kita percayakan. Jika tidak ada hal seperti itu, aku takut aku akan kehilangan orang yang paling aku cintai dalam hidupku. Jadi orang ini, aku merasa bahwa aku tidak bisa menjalani hidup ini. Jadi pada jamuan itu, ketika dia membuka mulut, aku tidak akan mengatakan apapun. Menantang itu, semoga membawa risiko bencana besar ke rumah Jian Hou. Dan kamu akan menghabiskan hujan, begitu pernyataan ini keluar. Kedua tuan tanah bahkan lebih terkejut. Awalnya dalam perjamuan itu Jian Houfu dan Qian Longge setuju untuk mendukung mereka. Itu bukan pada wajah Hua Yulao, tetapi pelayan yang membantu anak itu. Untuk sesaat, keduanya tertawa dan tertawa. Aku tidak berharap Gedung Huayu menjadi salah satu dari 7 priest keluarga kekaisaran. Setelah berlari selama ribuan tahun, itu tidak mampu menandingi kata-kata anak kecil. Jika ini masih hidup, biarkan emosinya yang keras kepala. Harus marah lagi. Bibi, pada platform alkimia pertama, Zuo Fan bersin besar tanpa alasan. Kali ini itu benar. Tidak bisa tidak menyentuh hidung. Hati Zuo Fan diragukan. Sialan. Yang ada di belakang layar untuk mengatakan hal-hal buruk kepada Laozi. Pada saat ini, dia memandang Raja Obat Bius beracun yang sudah agak linglung di depannya. Pasti orang tua ini diam-diam menyembunyikan dirinya di dalam hatinya. Kamu tunggu. Aku akan menjalani hidup kamu sebentar lagi. Mata itu sedikit dilirik. Dan mata Zuo Fan menunjukkan pembunuhan. Tapi kali ini, dia orang tua. Karena kegagalan alkimia kedua Raja Obat Beracun. Selain kemarahan awal, itu karena kecemasan. Dan otak menjadi kosong. Kali ini, aku bisa memasuki babak ketiga. Mereka semua adalah ahli alkimia yang terkenal. Bahkan jika mereka tidak sebagus Raja Narkoba Beracun, alkimia juga merupakan tuas.
Kecepatan menjatuhkan obat. Ia masih bisa mengejar ketinggalan. Tapi sekarang dia sudah menurunkan kecepatan 2 ramuan obat. Jika dikejar, itu sudah mustahil. Memikirkan hal ini, dia benar-benar seperti seekor semut di atas panci panas. Ingin melompat lurus. Tetapi semakin mendesak hati, semakin aku tidak bisa memikirkan solusinya. Melihat ini, hati Zuo Fan mencibir. Tapi itu sudah diduga. Faktanya, waktu Zuo Fan untuk mengganggu alkimianya 2 kali sudah dihitung. Dan itu pada saat kedatangan Dan Cheng. Dengan cara ini, hanya konsumsi energinya yang paling menghabiskan waktu alkimia. Bahkan jika dia adalah alkimia ketiga, Zuo Fan tidak lagi ikut campur. Dan dengan kecepatannya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Dapat dikatakan bahwa putaran ketiga kompetisi ini, Raja Narkoba beracun dalam alkimia memang kalah. Tetapi yang lebih penting, setelah itu, dapat dianggap sebagai dibunuh oleh Zuo Fan. Mata itu bersinar dengan kegembiraan. Dan Tao Dan yang memandang Zuo Fan dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Zuo Fan sangat mampu. Dan ada cara untuk mengusir Raja Narkoba yang beracun itu. Kali ini, apakah itu Zuo Fan menang? Atau Tao Dan Yangnya menang? Akar bodi tidak bisa keluar dari hujan. Chu Qingcheng juga sepasang mata yang indah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh Zuo Fan. Lebih seperti itu. Dalam kata-kata Xiao Dan, ini adalah suaminya. Yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ada jalan, tiba-tiba. Raja Narkoba yang beracun itu membenturkan kepalanya dan menjerit. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan 8 jarum perak dan memasukkannya ke kepalanya. Siling jarum perak. Zuo Fan mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia tahu dalam hatinya bahwa lelaki tua itu ingin menutup pendengarannya dan menghindari dirinya dari campur tangan. Tapi apakah kamu sudah melakukan ini orang tua? Laozi tidak mengganggu kamu sekarang. Sehingga kamu dapat membuat alkimia. Kamu sudah terlambat. Namun, Raja Narkoba yang beracun itu tampaknya tidak percaya pada kejahatan. Dan api kekuatan di tangan menyala. Dan semua tanaman obat dimasukkan ke dalamnya. 5 pindan. Lengkap. Pada saat ini, teriakan lain terdengar dan orang ke-9 berhasil dipilih. Orang-orang lainnya masih berusaha keras membuat alkimia. Tetapi yang terburuk hanya 3 atau 2 menit. Masih ada beberapa yang lebih cepat. Yang diperkirakan selesai dalam setengah menit. Hei! Lelaki tua ini tidak bisa menyusul, Zuo Fan mencibir. Dan sisa alkemis di mata juga meledak dalam kegembiraan yang langka. Ini adalah pertama kalinya mereka, atau satu-satunya waktu dalam hidup mereka, untuk memenangkan kesempatan meracuni Raja Narkoba. Hei, tiba-tiba, darah merah terang menyembur keluar dan terbang ke dalam nyala api. Saat berikutnya, nyala api menjerit setinggi 2 atau 3 kaki. Dan kekuatannya sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya sekejap mata, pemurnian obat menjadi cairan. Mata Zuo Fan tidak bisa berhenti menyusut. Lelaki tua itu, untuk menjadi finalis, benar-benar memperbaiki obatnya dengan hati dan darah. Dan itu sudah cukup. Namun sayangnya, meski begitu, sangat tidak mungkin untuk memperbaikinya menjadi obat mujarab dalam waktu singkat. Hei, tiba-tiba, panah berdarah lain keluar. Dan Raja Obat Bius tidak datang dan menghapus noda darah di bibirnya. Dan tiba-tiba memasang segel. Ketika saatnya tiba, darah memasuki api. Dan langsung mengembun menjadi pil pesolek bulat. Dan cairan-cairan itu berada dalam nyala api. Seperti baicuan ke laut. Dan Kiki bergegas ke darah. Itu hanya sekejap mata. Dan semuanya masuk. Akhirnya. Tetapi setelah mendengarkan minuman keras, api di tangan Raja Obat Bius meledak lagi. Dan obat oranye bulat berdarah keluar seketika. Dan aroma-aromanya ada di mana-mana. Raja Obat Bius yang beracun melambaikan tangannya dan memegang Danmaru di tangannya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan keras. 5 penyulingan pindan sudah selesai, 5 penyulingan pindan sudah selesai, hampir satu demi satu.
Orang lain berteriak. Xiaoya memandangi kedua orang itu dan pertama-tama datang ke sisi Raja Obat Beracun. Dia minum obat dan melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, 5 produk lama yang ketat lebih rendah. Kesuksesan penyulingan dan finalis di final dan Wang. Cukup mengeluarkan jarum perak di telinga. Aku mendengar kalimat ini. Raja Obat Ekspor Gas Beracun panjang. Tubuh bergetar sedikit. Dan akhirnya menunjukkan senyum bahagia. Tapi melihat kulit pucatnya, Zuo Fan tahu bahwa dia telah terluka parah. Bahkan jika dia terpilih dalam final raja dan dia tidak bisa lagi menjadi alkimia,